Pernah saya pergi melayat jenazah, datanglah pejabat, disalaminya semua tamu-tamu tuh. Pas giliran saya, lewat dia. Kawan saya yang di samping ini, kawan saya datang dari Kalimantan, alumni Azhar, bininya orang Riau. Terkejut dia, kok nggak disalaminya Komat? Saya bilang mungkin dia udah tua rabun, tak nampaknya saya. Suka saya digitukan orang. Semoga Tuan Guru beserta tim diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Sama saya mohon doanya dari Tuan Guru agar saya dan keluarga mendapat keberkahan dari Allah dan menjadi orang yang pandai mencari ridhonya. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika istri tidak lagi mengingatkan atau membangunkan suami untuk melaksanakan ibadah atau sholat karena sudah kesal atau apa ya menghindari pertengkaran, jadi ya sudah aja gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik, Ustaz, langsung dijawab. Masuk dalam yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sholat itu mungkar di atas mungkar. Karena tidak sholat bisa mengeluarkan orang dari Islam menurut mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i bisa murtad, bisa fasik. Mungkar paling tinggi. Karena sholat ini hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang istri diam melihat suaminya tidak sholat, yang penting rumah tangga kami aman. Soalnya kalau diingatkan kelahi, berarti dia lebih menomorsatukan manusia daripada Allah. Tapi kalau saya bangunkan dia, nanti dia ngamuk-ngamuk, marah-marah Pak Ustadz, nanti merembet kemana-mana, hubungan kami sudah tidak baik. Berapa lamalah kau baik-baik, wahai istri-istri? Berapa lamalah itu? Kalau nikah umur 25, meninggal umur 65, cuman 40 tahun lah, potong tidur, potong kerja. Tapi dengan Allah, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Masa dikorbankan yang kekal selamanya hanya dengan 40 kotor, 40 bruto? Jadi langkahnya gimana? Langkahnya suami yang tidak sholat diadukan ke wali. Panggil wali. Ayah, kakek, abang laki-laki, adik laki-laki, abang ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Dudukkan ini orang yang tak sholat. Menantu kami, abang ipar kami dulu memang salah kami. Waktu fit and proper test kami lupa mengujimu, karena kami belum ngaji waktu itu. Tapi sekarang, sholatlah kamu, sholat. Mesti dia dikasih tahu. Jangan perempuan berjuang sendiri. Bagi laki-laki yang menyaksikan kajian ini, jangan kalian biarkan anak kalian perempuan, adik kalian perempuan, kakak kalian perempuan, ponakan kalian perempuan berjuang sendiri menghadapi lakinya Fir'aun. Beda sama Asiyah dulu. Asiyah dulu memang tak ada walinya, tak ada keluarganya, sendirilah dia berjuang. Tapi perempuan sekarang, jangan kalian biarkan anak perempuan kalian berjuang sendiri. Dia menghadapi lakinya, menghadapi anaknya, menghadapi rentenir, menghadapi uang sekolah, menghadapi guru. Stres dia. Mengandung lagi, menyusukan lagi, melahirkan lagi. Tak kasihan kalian dengan anak perempuan kalian. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, jenguk anak perempuan kalian. Tanya, sembayang laki kau. Abang-abang, kawan-kawan yang punya saudara perempuan, tanya dia. Cemana kabar suamimu? Ini yang selalu ditanya, kemana kabar suamimu? Sehat?
Tanya, "Cemana kabar suamimu?" Sembayang dia. Pernah kau dibangunkannya sholat? Ada anak-anak kau diajaknya sholat? Tuh apa punya laki kalau bahasa Melayu buat semak-semak kelambu aja. Pikirkan masa depan. Ini bukan cuma sekedar hidup di dunia. Hidup kita ini panjang lagi. Panjang lagi hidup kita ini. Dunia ini sikit aja dunia ini. Alam kubur, alam barzah. Berapa ribu tahun pula lagi di sana. Nanti padang mahsyar. Nanti panjang-panjang lagi di akhirat. Masa didiamkan, dikorbankan perjalanan yang panjang itu cuman karena yang diam-diamkan aja lah, yang penting dia ngasih belanja, yang masalah dia sembahyang tak sembahyang. Oh, na'udzubillah. Jadi saya bercerita tentang masalah, tapi saya tidak juga mau membebani perempuan masalah. Masalahnya begini-begini, terus solusinya apa? Solusinya panggil dia, dudukkan dia sama wali-wali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Amin. Ustaz mau nanya, saat yang kita sesuatu yang terjadi sama kita nggak sesuai ekspektasi kita, rasanya pengen ngeluh tapi takut dikira tidak bersyukur. Itu gimana ya Ustaz? Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara menanggapi orang yang sering nyinyirin kita, Ustaz? Terutama misalnya di keluarga dekat kita, Ustaz. Terima kasih. Kita punya rencana. Saya berencana ke Mesir tamat aliyah. Ternyata taman aliyah bawa ijazah, ketemu dengan imam Masjid Raya Medan. Kata dia, ijazah kau diterjemahkan, dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, dilegalisir Kementerian Agama, Menteri Luar Negeri, ijazah terjemah tersumpah. Kita orang kampung mendengar cerita itu ketakutan. 2 tahun umur saya hilang. Bukan mulus-mulus saja ke Mesir. Hilang 2 tahun baru sampai ke Mesir. Rencana nanti tamat dari Mesir, langsung ke Sudan S2, langsung S3, pulang jadi dosen. Apa yang terjadi? Selesai dari Mesir, pulang dulu ke Indonesia. Pergi pula ke Malaysia, UKM, biar bisa sambil kuliah sambil kerja cari duit. Baru pergi ke Maroko. Balik dari Maroko menerjemah buku pula setahun. Barulah ikut tes dosen. Bukan mulus-mulus saja hidupnya. Dalam masalah kuliah, dalam masalah kerja, 17 surat lamaran. Lamar ke sini, lamar ke sini, lamar ke sini, lamar ke sini, tak terima. Sudah begitulah yang diinginkan Allah proses. Jadi saya cerita ini supaya jangan kawan-kawan, bapak ibu berpikir, Ustadz itu kan ngomong gitu karena mulus-mulus saja hidup dia. Tidak. Ke Mesir susah, ke Maroko payah, pulang mau kerja pun. Nah, itu. Jadi tidak semua sesuai dengan keinginan. Terus ketika tak sesuai dengan keinginan itu apalah yang Ustadz lakukan? Jangan mati langkah. Itu yang pertama. Jangan mati langkah. Tak bisa ke Mesir, saya selalu ada plan B. Tidak bisa ke Mesir, saya kuliah di IAIN. Jangan sampai mati langkah. Tak bisa ke Sudan, saya plan B, pergi saya ke UKM. Plan saya selalu plan A, plan B, plan C, plan D. Tak pernah saya mati langkah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan putus doa. Kalau mati langkah, putus doa, habislah.
Sama macam naik motor, mati mesin, habis bensin, kiamat. Jangan mati langkah, jangan putus doa. Saya selalu menyampaikan ke adik-adik yang tamat pondok sekarang, kau mau kemana? Aku mau ke Mesir. Terus plan kau yang mana? Mesir aja. Jangan, kalau tak lulus kau nanti bisa gila. Mesir, tak lulus ke Mesir kemana? Ikut kursus dulu, baca kitab. Tak kuliah dulu di Indonesia. Itu. Jangan mati langkah. Jangan putus doa. Nanti dapat juga itu, dapat juga macam yang diinginkan itu. Masalah waktu aja. Apa yang saya inginkan dulu? Aku ingin ke Mesir, dapat juga. Ingin ke Maroko, dapat juga. Ingin ke Sudan, dapat juga. Ingin jadi dosen ke Brunei, dapat juga. Cuman waktunya kata Allah agak lama sikit. Karena hidup kau itu menurut aku, bukan menurut kau, Abdul Somad. Semua yang saya inginkan dapat juga. Cuman tidak waktunya menurut saya. Menurut ilmu Allah. Jadi kuncinya 3. Pertama, jangan mati langkah buat plan A, plan B, plan C. Yang kedua, jangan putus doa. Terus berdoa, terus sembahyang, terus berzikir. Yang ketiga, husnuzon sama Allah. Mungkin menurut rencana Allah. Rencana Allah itu begini. Tentang masalah orang nyinyir ke kita. Saya karena udah terbiasa dinyinyiri orang. Sekarang ini beberapa bulan belakangan ini rindu pula saya sama nyinyir-nyinyir. Ini kan buzzer-buzzer lagi macam tak dapat duit sekarang nih. Macam nggak cair duit orang nih sekarang. Saya tengok di beberapa di IG nggak ada nyerang lagi. Di FB pun tak sedap pula jadinya. Nah, begitu juga dengan itu yang goib-goib, yang nggak jantannya. Yang saya doakan orang yang nyinyir saya tuh umur panjang. Supaya kau tengok aku berhasil. Nah, saya doakan, kau panjanglah umur kau hendaknya. Waktu saya lulus ke Mesir, kan pelatihan dulu di Jakarta 2 bulan. 1.000 anak Indonesia ini ikut tes, saya lulus. 100 orang lulus beasiswa Al-Azhar. Pelatihan dulu di Jakarta, di Jurang Mangu Timur, di Yayasan Hadikotun Najah, bahasa Arab 2 bulan, Juli Agustus tahun 98. Apa kata orang yang nyinyir? Somad itu nggak lulus, malu di kampung, pergi dia ke Jakarta. Dia sekarang di Jakarta tuh karena malu di kampung itu. Dah 5 September berangkat saya ke Mesir. Apa kata orang yang nyinyir? Bukan senang belajar di Al-Azhar itu. Tengoklah kalau tamat Somad itu. Tengoklah kalau tamat dia. 3 tahun 10 bulan tamat saya. Pulang saya ke kampung. Apa kata orang tuh? Apa kata orang tuh? Yang nyinyir tuh. Orang kampung kami kalau kuliah di Mesir tuh 10 tahun baru selesai. Kau baru 3 tahun 10 bulan kok udah pulang. Tapi karena yang ngomong nih orang tua-tua, saya ya diam aja. Dalam hati saya, orang kampung kok bodoh. Aku nih pintar, makanya 3 tahun 10 bulan. Tapi karena kita baru selesai, ya kita diam-diam aja. Sampai ada yang datang menanya ijazah. Manalah ijazah kau tuh katanya. Ijazah Al-Azhar tuh sebesar ini besarnya ijazah Al-Azhar. Ijazah Maroko itu saya tunjukkan, ini ijazah Al-Azhar, ini ijazah Maroko. Oh, kata dia. Mengangguk. Bukan dia bisa membaca. Dah, setelah tamat dari Mesir, tamat Maroko, apa kata orang yang nyinyir itu? Memang dia tamat dari Mesir, tamat dari Maroko. Cuman sayangnya nggak tamat dari Madinah. Saking kan udah habis kali lah, udah jurus. Memang tamat dia di Mesir, cuman sayangnya nggak dari Madinah. Universitas Madinah itu, Universitas Madinah itu, ketua jurusan pertamanya
jurusan tafsir hadisnya di Madinah itu yang pertama, namanya Syekh Muhammad Said Tontowi dari Al-Azhar. Kalau tidak ada ulama Al-Azhar, tak tahu orang Saudi itu cara buat universitas. Universitas Madinah, Universitas Ummul Qura, Universitas Ibnu Saud. Itu dosen-dosennya dari Madinah, itu dari Mesir, Pak Cik. Tapi mau kita jelaskan gitu macam bukan sampai otak dia ke situ. Saya paling suka saya dinyinyiri orang. Entah kenapa. Mungkin karena saking selalunya, saking seringnya, jadi ketagihan saya dinyinyiri orang. Pulang saya dari Mesir, dimasukkan ke MUI. Kan kakak-kakak kelas kita dari Mesir dimasukkan ke MUI. Masukkan ke MUI. Habis itu pertemuan dengan lembaga adat Melayu. Ini MUI, ini lembaga adat Melayu. Head to head, berhadapan. Ketua MUI-nya ngomong, jelaskan. Saya ketua MUI, ini bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini. Pas giliran saya, diam dia. Tak dikenalkannya saya ke ketua LAM itu. Setelah dia selesai ngomong, saya angkat tangan. Saya Pak, nama saya Abdul Somad LCMA, baru pulang dari Maroko. Mungkin Bapak tadi tidak mengenalkan saya, Bapak sangka saya ini supir MUI, aku bilang. Suka saya disepele-sepelekan orang. Pernah saya pergi melayat jenazah, datanglah pejabat. Disalaminya semua tamu-tamu tuh. Pas giliran saya, lewat dia. Kawan saya yang di samping ini, kawan saya datang dari Kalimantan, alumni Azhar, bininya orang Riau. Terkejut dia, kok nggak disalaminya Komat? Saya bilang mungkin dia udah tua, rabun, tak nampaknya saya. Suka saya digitukan orang. Sekarang kalau kumpul sama orang-orang ini, saya senyum aja nengok orang tuh. Dia tak ingat sama saya ingat. Orang-orang itu tak ingat sama saya. Pulanglah abang kelas saya membawa proposal ke kantor gubernur Riau untuk minta bantuan KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Apa kata pejabat nih? Kita tidak perlu sama alumni Al-Azhar. Saya paling suka disepele-sepelekan. Makin semangat saya belajar. Makin semangat saya. Jadi kalau antum dinyinyiri orang down, antum mati aja. Saran saya. Saya paling suka dinyinyiri orang, disepelekan orang, direndahkan orang. Bagi saya itu menarik itu. Itu tantangan luar biasa itu. Demikian Bang Alvin. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.